Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manglia Susanti, NPM 214090, Prodi PGSD dari Ruang 2. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori perkembangan anak menurut Erik Erikson. Langsung saja kita masuk ke materi. Erik Erikson adalah seorang ahli psikologi yang lahir pada tahun 1902 di Jerman. Nama Erik menjadi dikenal banyak orang setelah dia mengemukakan teorinya tentang tahap perkembangan psikososial seorang manusia dari lahir hingga tua. Teori ini diterima banyak psikolog lainnya karena dianggap sangat menggambarkan perkembangan psikososial seseorang. Nah, menurut Erik Erikson ada 8 perkembangan psikososial seseorang manusia. Jadi, apa aja sih teori itu? Nah, biar nggak pada bingung, yuk langsung aja kita masuk ke teori yang pertama. Yang pertama, fase bayi. Usianya dari 0 sampai 18 bulan. Nah, pada fase ini, rasa percaya dengan rasa curiga berperan besar dalam menentukan apakah dia akan mudah percaya atau curiga kepada orang lain. Orang yang paling berperan penting pada fase ini adalah ibu. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini adalah ketergantungan pada ibu dan mengekspresikan rasa frustasinya. Selain itu, pada fase ini, bayi tersebut seringkali merasa takut pada lingkungan sekitar, terutama yang tidak dikenalnya dengan baik. Fase yang kedua ini adalah fase kanak-kanak. Usianya yaitu dari 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, rasa otonom dengan rasa malu-malu dapat menentukan rasa percaya diri dari sang anak saat beranjak dewasa nanti. Pada fase ini, sosok yang paling berperan penting adalah orang tua. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini adalah bicara, berjalan, harapan yang menonjol, dan mulai belajar untuk menunda kesenangan. Pada fase ini, anak-anak cenderung stres apabila berpisah dengan sosok ibu. Fase yang ketiga, yaitu fase awal anak kecil usianya yaitu antara 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, seluruh anggota di keluarga sang anak sangat berperan dengan pertumbuhan sang anak. Krisis emosi yang paling dirasakan pada fase ini adalah inisiatif dengan rasa bersalah. Disinilah sang anak belajar banyak mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, serta untuk mencoba mengerjakan sesuatu sendiri. Aktivitas atau perilaku utama yang menonjol pada fase ini adalah bertambahnya kosakata yang dikuasai dan mulai melakukan interaksi dengan kelompok sebaya. Namun, pada fase ini, anak-anak cenderung merasa bersalah dan minder yang diekspresikan dengan menjauhi kelompok atau menangis. Lanjut, fase keempat. Fase anak kecil usianya itu dari 5 sampai 13 tahun. Pada fase ini, rasa percaya diri dengan rendah diri terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Hal ini juga didasari oleh fakta bahwa pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga, di mana komunitas anak tersebut sudah meluas dan tidak terbatas pada anggota keluarga lagi. Pada fase ini, sang anak cenderung lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif sehingga mereka lebih menyukai aktivitas yang bersifat kompetitif seperti olahraga, game, dan yang lainnya. Namun, perlu berhati-hati karena pada fase ini sang anak akan sangat aktif dan sangat marah jika ada pembatasan. Di sini orang tua harus bijak dalam mengatur aktivitas sang anak. Fase yang kelima, yaitu fase remaja. Usianya itu antara 13 sampai 21 tahun. Fase ini adalah fase yang paling menghabiskan tenaga bagi orang tua. Karena pada saat ini, krisis utama yang dihadapi adalah identitas dengan kekacauan peran, di mana mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil.
Sosok yang berperan pada fase ini adalah kelompok dan model kepemimpinan, sehingga di fase ini sang anak akan mudah terbawa emosi kelompok dan nekat melakukan aksi berbahaya atas nama kelompok. Pada fase ini juga, sang anak memiliki hasrat seksual yang lebih aktif, sehingga patut diberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. Selain itu, keinginan untuk mencari identitas dan menjadi sosok yang berguna membuat mereka marah jika harus tergantung pada orang lain. Fase yang keenam, fase dewasa yang usianya dari 21 tahun sampai 40 tahun. Setelah melewati fase remaja, kini sang anak telah menjadi dewasa dan memiliki emosi yang lebih stabil. Namun, pada fase ini, tetaplah ada krisis yang dialami, yaitu keintiman dengan isolasi, di mana pada fase ini orang tersebut sedang berusaha mencari pasangan atau justru menjauhkan dirinya dari berbagai macam hubungan. Semuanya tergantung dari berbagai pengalaman yang dialaminya. Oleh karenanya, sosok yang sangat berperan pada fase ini adalah pasangan lawan jenis, di mana stres utama yang dialami pada fase ini biasanya berhubungan dengan lawan jenisnya, seperti takut jika bercerai atau putus. Tidak hanya mencari pasangan, di fase ini orang tersebut juga sibuk membangun karir dan mencapai tujuan hidup. Fase yang ke-7, fase parubaya, usianya antara 40 sampai 60 tahun. Setelah mengalami berbagai macam hal dan masalah, di fase ini seseorang memiliki krisis utama peduli dan pemandu keturunan dengan stagnansi, di mana orang tersebut cenderung suka berbagi pengalaman dan ilmu serta ingin meninggalkan suatu warisan. Namun demikian adanya, kemungkinan seseorang justru merasa tidak berguna karena pernah mengalami kegagalan besar di hidupnya. Pada fase ini, keluarga kembali memiliki peran yang penting dalam hidupnya. Selain itu, institusi atau pekerjaan tempat dia bernaung juga berperan besar. Hal utama yang dilakukan pada fase ini umumnya adalah sibuk membuat ide untuk generasi masa depan dan mencapai tujuan hidupnya. Sedangkan hal yang dapat membuatnya sangat stres adalah adanya interupsi pada pekerjaannya dan perpisahan keluarga. Dan akhirnya tiba di fase yang terakhir, yaitu fase yang ke-8. Fase lansia usianya di atas 60 tahun. Nah, fase ini dikatakan sebagai akhir kehidupan manusia, yaitu fase lansia, di mana krisis utama yang dialami pada fase ini adalah integritas dengan putus asa. Rasa integritas cenderung muncul karena adanya rasa tanggung jawab yang besar akan peran yang didapatnya selama masa muda, sedangkan seringkali rasa putus asa ini muncul karena perasaan kecewa atas ketidakberhasilan dan yang pernah dialaminya. Pada fase lansia ini, aktivitas utama yang paling disenanginya adalah berbagi pengalaman, sehingga mereka akan sangat senang jika ada teman bicara, sedangkan hal yang paling membuatnya stres adalah perasaan tidak berguna lagi oleh orang-orang di sekelilingnya. Baik, jadi segitu materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Akhir kata saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.